Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam Ruang Belajar Channel. Semoga keadaan kalian semuanya di rumah dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehingga nantinya dapat memahami materi yang diberikan kali ini dengan sangat baik. Anak-anakku semuanya, pada perjumpaan kita kali ini kita akan belajar tematik 5D subtema 1 untuk mata pembelajaran IPA. Dalam pertemuan kita kali ini yang kita bahas yang pertama adalah peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Yang kedua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Sekarang kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Anak-anakku semuanya, ketika dokter memeriksa kesehatan pasien, biasanya dokter akan memeriksa denyut jantungnya dengan stetoskop. Apakah kalian tahu fungsi jantung? Jantung berfungsi untuk memompah darah. Darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh kita. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Sekarang perhatikan gambar sistem peredaran darah pada gambar berikut ini. Pada sistem peredaran darah pada manusia terdapat jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari aorta, serambi kiri, katup, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Aorta atau arteri terbesar. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Katup berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan CO2 ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru. Sedangkan pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Anak-anakku semuanya, bagaimana sih cara kerja jantung? Jantung dapat mengembang atau relaksasi dan menguncup atau yang biasa disebut dengan kontraksi. Pada saat jantung berelaksasi, jantung menerima darah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Kemudian serambi berkontraksi dan darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Sementara itu, darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Dari jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
Pembuluh darah manusia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau yang biasa disebut dengan arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau yang biasa disebut dengan vena. Dan yang ketiga, pembuluh kapiler atau yang biasa disebut dengan pembuluh pertukaran. Sekarang kita memasuki pada pembahasan yang kedua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Di dalam pembuluh darah tersebut mengalir darah yang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Komponen darah antara lain sel darah merah atau yang biasa disebut dengan eritrosit, sel darah putih yang biasa disebut dengan leukosit, keping darah atau yang biasa disebut dengan trombosit, dan plasma darah. Yang pertama, eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, leukosit berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, trombosit membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Yang keempat, plasma darah yang mana berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Lebih jelasnya, jantung bilik kiri menuju aorta, menuju arteri, menuju kapiler seluruh tubuh, menuju vena atas dan bawah, kemudian menuju jantung serambi kanan. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Lebih jelasnya, jantung bilik kanan menuju arteri paru-paru, menuju vena paru-paru, dan kemudian menuju jantung serambi kiri. Anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga materi yang diberikan kali ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.